Oke, modul kurang 3 ternyata. Ananda sekalian, Abati ingin sedikit ini sebelum masuk ya, sebelum masuk. Judulnya apa? Itulah judulnya, itu adalah hargailah sekecil apapun peranan seseorang, itu judulnya. Ini Abati perbanyak ini, memfotokopi kedua tempat Ananda. Keluar keringat juga. Yang satu ini nggak beres nih, ini di sini di apa, ada kopi kita di sini masih percobaan, belum bagus ya, gagal kan gitu, terpaksalah keluar, tapi ternyata masih kurang juga, tapi untung besok masih ada ini. Artinya gini, berarti tadi masuk ke IPA 7 ya, jujur aja terlambat entah 20 menit mungkin ya, terlambat. Tapi kan bukan lalai, tapi memang nungguin ini. Dan dari pagi, pertama Abati pagi-pagi jalan ke sana tuh, ada fotokopi sana. Di sana. Waduh. Tak berhasil. Nyari yang di depan Polda. Dulu tuh pernah ada, nggak ada. Oh iya gitu. Karena Abati masuknya jam kedua kan. Nyari-nyari dulu. Artinya tenaga ya. Udah ya ya itulah tenaga saya itu kan, waktu pada harusnya ngonsep atau. Jadi hari ini Abati menghubungi berarti tiga tempat. Nah, apa hikmahnya? Itulah hikmahnya Ananda. Kalau antum punya sebuah usaha apapun, terus Abati mencoba mengini sendiri apa? Ini ada ya, kan ada sekian ratus misalnya, tak. Aduh capek, bukan ahlinya, lama, waktu terutama berharga sekali Ananda. Waktu. Artinya apa? Antum atau kita wajib menghargai waktu, kita wajib menghargai karya orang, kita wajib menghargai gitu loh. Ya. Abati sering mengatakan pada anak-anak, Abati ya kalau secara Islam tidak boleh mubadir, oke? Innal mubaddirina kana ikhwana syayatin, itu Al-Quran kalau tidak silap ya, tolong dicek berarti udah lama kali. Innal mubaddirina, sesungguhnya orang-orang yang mubaddirkan itu kana ikhwana, dia ada atau adalah ikhwana syayatin, itu saudara-saudaranya setan. Apa maksudnya Abati? Itu dia kalau makan ya pasti dimanapun lah, anak dimanapun seluruh dunia pasti kalau makan itu kan masih banyak nasi ya, kadang-kadang ngambil banyak karena nafsu, ternyata dimakan banyak, tidak dibuang-buang. Anak-anak sekalian, satu biji nasi itu melibatkan, kalau antum belajar ilmu sosiologi itu melibatkan bisa-bisa jutaan orang Anda. Loh, jutaan orang bagaimana? Satu butir nasi Anda. Iya, melibatkan jutaan orang. Ada nggak yang bisa memberikan pendapat atau informasi? Kenapa Abati bilang itu satu butir nasi melibatkan jutaan orang? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya antum, ketua kelas. Karena dalam substitusi itu apabila pada penanaman padi tentu saja tidak hanya menanam satu butir padi atau satu pohon padi, melainkan banyak padi yang ditanam. Nah, dalam suatu lahan padi atau sapi itu tidak hanya melibatkan orang, melainkan juga melibatkan mesin. Nah, untuk dari orang sendiri, beberapa orang mungkin menjemur, beberapa orang mengoperasikan mesin, beberapa orang yang membantu pengendalian mesin. Nah, dari situ juga dari kilang gabah padi diberikan kepada pabrik yang memproduksi atau mengemas padi dalam kemasan sekian kilo. Nah, di suatu pabrik tentu saja tidak hanya 1-2 orang, melainkan bisa ratusan bahkan hingga ribuan orang. Itu baru satu lahan, belum lagi lahan-lahan lainnya. Dan tentu saja Indonesia tidak hanya memiliki satu lahan padi, bisa beratus ribu atau mungkin jutaan hektar lahan padi. Oke.
Oke, baik. Bagus ya. Nah, tapi persoalannya kan yang satu butir nasi yang ada di piring kita yang terbuang itu kan tidak dari ribuan hektar, namanya juga hanya satu butir. Berarti kan hanya dari satu tempat toh. Sebut aja kita dari 1 hektar aja lah sebut ya. 1 hektar tadi yang mencangkul, yang menanam antum bilang, kemudian yang memanen antum bilang, yang memupuk antum bilang, yang menggiling antum bilang, barangkali belum sampai jutaan. Tapi lihat Ananda sekalian, yang memupuk berarti menggunakan apa? Pupuk dihasilkan dari mana? Dari mana pupuk? Pabrik memakai apa? Pabrik itu identik dengan apa di sana untuk menghasilkan pupuk tuh? Mesin, bukan mengoperasikan mesinnya. Yang mengoperasikan mesin masih bisa dihitung dengan jari. Tapi yang membuat mesin itu Ananda melibatkan jutaan orang. Enggak lah, berarti nggak jutaan orang. Loh, mesin terbuat dari apa? Besi dari mana? Dari biji besi ditambang segala macam. Terus Ananda sampai dibentuk segala macam. Jutaan orang itu. Harus sadar ke sana Ananda. Sementara orang yang membuat mesin belum tentu sejahtera kita. Belum tentu. Sementara orang yang mengoperasikan mesin belum tentu sesejahtera kita. Belum tentu dia bisa menikmati seperti kita yang sampai berlebih gitu, makanan dibuang-buang. Itulah Ananda. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, nih orang yang mencangkul ya, hanya 100.000 satu hari mencangkul, berkeringat, kotor. Kita enak saja. Disodorkan oleh orang tua ya. Tiap hari terus makan, terbuang-buang nasi. Halo? Jadi judulnya jangan mubadir, hargai mereka. Jadi antum begitu ini melibatkan jutaan orang, mubadir. Belum tentu mereka senikmat kita. Kenapa kita harus memubadirkan dia? Hargai Ananda. Ya. Berarti udah sejak awal kan tentang buku misalnya. Ya, ini buku segini coba. Makanya kalau memfotokopi ini pada dasarnya haram. Ya, haram kalau memfotokopi itu. Sudah lebih mahal, haram, buku apapun. Kecuali kalau memang tidak ada lagi. Nah, itu lain halnya. Kalau ada, dia membuat ini kan dia juga harus makan, gitu kan. Cari rezeki. Jadi itulah. Coba lakukan. Jadi semuanya akan diminta pertanggung jawab masalahnya hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke sini Ananda sekalian. Tadi Abati hanya ingin menceritakan bahwa ternyata kurang. Padahal Abati sudah ketiga fotokopi gitu loh. Ya. Dan tadi mencoba di sini ini sendiri nggak sanggup lah. Udah nggak beres nggak apa. Udah jadi tempat langan walaupun agak mahal nggak ada masalah gitu. Baik Anda sekalian. Hari ini kita masih berbicara tentang membuat perusahaan sebelum kita usaha. Kemarin antum sudah mencoba untuk membuat perusahaan sendiri, namanya segala macam bla 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 ya. Sampai ada perhitungannya, walaupun Abati lihat ada yang asal-asalan kali. Ada yang serius. Aduh Abati gimana nih? Kemarin ada Abati ya ada beberapa siswa yang nge-WA walaupun oleh Abati nggak dibalas WA-nya, tapi Abati setuju bahwa Abati saya ada kesalahan dicabut dulu, tarik dulu kemudian diperbaiki. Oh itu bagus good. Tapi Abati memang nggak sempat untuk membalas-balas itu. Bagus. Antum boleh begitu. Sebelum dikasih nilai itu dicabut dulu, diperbaiki lagi, cabut dulu aja, perbaiki, masukkan lagi. Anda sekalian,
Minggu depan baru kita akan masuk ke produk, yaitu produk kerajinan limbah dari limbah bangun datar. Oke. Kemudian sekarang ini adalah fokusnya kepada pembuatan visi misi. Oke, pembentukan PT Emas Kelas. Itu itunya ya, pencapaiannya. Tapi kapan membentuknya hari ini? Berarti nggak sempat. Minggu depan. Tapi 1 jam pertama aja. 1 jam keduanya sudah langsung. Nah, minggu depan tuh bagaimana? Ini yang di halaman 8 ya. Ini halaman 2 tuh halaman 8 tuh. Karena ini kan berurutan terus. Makanya antum kumpulkan bagus-bagus ya. Tugas 3 itu. Jadi ada 5 orang atas usulan antum untuk dicalonkan menjadi top manager ya, dengan middle manager, 5 orang aja. Harus ke depan menyampaikan visi dan misinya. Nah, kemudian antum menilai dengan tugas 4, yaitu pertanyaan fit and proper test. Fit and proper test itu artinya uji kelayakan dan kepatutan. Kelayakan itu dia konsepnya, intelektualitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya. Sedangkan kepatutan adalah lebih ke attitude, lebih kepada kepemimpinan, lebih kepada akhlak. Ya. Apakah dia jujur? Apakah dia memberi motivasi? Apakah dia rajin? Ya. Apakah dia diam saja? Apakah dia tidak pernah peduli dengan teman-temannya, dengan kelasnya? Kalaupun dia bagus, cerdas segala macam, nggak usah. Gitu. Nah, antum buat pertanyaan. Buatlah pertanyaan untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon direktur dan deputi. Ditujukan kepada siapa? Nah, antum buat. Ya. Jadi minimal antum belajar bertanya 1 aja, walaupun belum tentu ditanyakan, tapi antum harus buat karena oleh berarti akan dilihat. Nah, kemudian kalau ada jawaban si calon, nah catat jawaban si calonnya itu. Oke. Kemudian lingkari penilaian antum atas jawaban calon itu. Oke lah, ini minggu depan. Setelah itu, ya kalau masih ada waktu dilanjutkan kita. Nah, hari ini adalah visi dan misi perusahaan. Nah, tapi sebentar, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi, artinya identifikasi itu apa? Mengenali kualifikasi. Kualifikasi itu kualitas calon direktur dan deputi melalui visi misinya. Ada harus semua program, tapi visi misi itu paling menentukan. Kedua, program bagus nanti ya kalau ada. Kedua, pemilihan direktur dan deputi dengan metode top down itu dari ya Abati yang akan milih, tapi ini mix ya, jadi bottom up dari antum, coba siapa yang mau dicalonkan terus ke depan, terus memberikan visi misi sebentar aja. Kalau saya jadi ya sebutlah jadi direktur atau jadi pengurus, di semua juga pengurus ini, sebutlah jadi direktur atau jadi deputi, maka visi saya ini program saya ini gitulah ya. Kemudian nanti ditanya oleh antum. Anda sekalian, antum ini akan jadi pemimpin di tingkat kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa, ke atasnya lagi adalah provinsi dan nasional. Pasti itu, pasti, insya Allah pasti. Jadi para pemimpin, gak usah ke SMA 8 lah kalau gak mau jadi pemimpin, mantap. Kapan Abati? Menggantikan, nah ini hukumnya udah pasti kalau antum ada usia dan sehat ya. Ini hukumnya insya Allah pasti, insya Allah. Yaitu antum itu generasi emas. Pada tahun 2045, Abati, orang tua antum dan seluruhnya sudah pada tidak ada anak-anak. Tidak ada bagaimana Abati mendahului Allah. Tidak ada, dalam artian sudah banyak yang meninggal, satu. Yang hidup pun eksistensinya barangkali sudah tidak lagi. Yang tadinya jadi guru ya udah, apalagi Abati hanya tinggal setahun lagi. Ya.
Yang tadinya dokter udah pensiun, yang tadinya apa, udah pada diam di rumah, udah pada nggak apa-apa lah. Jadi antum yang menggantikan tuh Ananda. Antum mungkin sekarang nyadar tidak nyadar. Oleh karena itu dari awal oleh Abati, antum harus menggantungkan visi dengan cita-cita menggunakan SWOT itu. Ya selamatlah bagi antum yang serius, yang sungguh-sungguh. Ya. Dari Abati mah hanya nilai, padahal nilai mah hanya nomor sekian anak-anak. Ya. Dan yang benarnya mah hakikat daripada antum membuat itu untuk diri antum sendiri. Itu anak-anak ya. Semua guru sampai keluar nih Abati ini nampak urat leher kalau bicara, wah ini nampak kali jelek. Muka sebagus cantik gini, begitu udah keluar itu hanya untuk antum, bukan untuk siapa-siapa ya. Berarti kadang-kadang melihat udah diputar lagi videonya, ih jelek kali itu urat sampai keluar. Tapi itu ada untuk antum Anda ya, bukan untuk siapa-siapa. Dan Abati menjalankan tugas. Guru-guru semua menjalankan tugas. Pertanggungjawab di dunia dan di akhirat. Dan untuk ladang amal jariah itu Anda. Ya, coba kalau dipikir-pikir. Ini guru kalau tiap habis treng jam kedua habis pada datang, ribut ya, sipulan ya, ada yang kesohor di antara itu. Tapi kalau yang rata-rata ya jarang dibicarakan ya, yang di tengah. Yang dibicarakan tuh yang paling super negatifnya atau paling super positifnya, yang di tengah ya itu good aja biasa. Tapi yang paling rame adalah yang super negatifnya. Waduh ini anak, waduh itu bla 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 bla. Kalau Abati merenung, Abati kan tidak pernah nimbrung dia, kan bapak-bapak pada diam, ibu-ibu. Tapi kalau Abati merenung, ya Allah, artinya begitu tulus si ibu itu, ya Allah, ingin membina, tapi banyak yang kesal juga. Hanya terus Abati merenung, iya hebat ya, disinilah jadi jariahnya ilmu ya, harus diikuti dengan kesabaran dan keikhlasan juga ya. Kalau enggak rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia udah sampai keluar urat leher, anak sendiri bukan gitu kan istilahnya, tapi kan akan diminta pertanggungjawab karena memang kewajiban untuk mengajar dan mendidik. Kalau mengajar enak kan Anda. Kapan itu mengajar? Di mana itu kebanyakan mengajar? Di perguruan tinggi Anda. Di perguruan tinggi mana ada jangan tiduran, mana ada. Baju juga bebas. Ada seragam perguruan tinggi enggak? Enggak, lebih bebas antum nanti. Makanya kalau ingin bebas nanti udah perguruan tinggi ya, udah mahasiswa. Nah, kalau di SMA tuh ya gini tuh macam itu tiduran ditegur itu, ya nggak usah tiduran itu, iya nggak usah tiduran gitu. Di SMA mah ditegur. Baik kan Anda? Jadi yang kedua pemilihan direktur dan deputi, oke, dan metode menentukan struktur organigram dan staffing. Staffing itu mengisi siapa jadi apa, oke. Baik, camkan oleh antum ini. Siap-siap ya. Visi dan misi. Apa tuh visi? Visi itu vision. Pandangan ke depan, jauh ke depan, gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan yang akan antum buat. Visi itu adalah cita-cita jangka panjang dan berorientasi futuristik alias ke masa depan. Masa depan kemana Abati, sampai mana? Kalau antum membuat visi PT Mas ini ya 1 tahun aja. Tapi kalau antum membuat perusahaan itu biasanya belasan tahun visinya sampai puluhan. Belasan berapa Abati? Ya 15 tahun. Ya 20, 25 tahun. Apakah nanti bisa berubah? Bisa. Mana contohnya? SMA Negeri 8 udah berubah Ananda. Sekitar 4 tahun yang lalu. Pimpinan sekolah menginstruksikan Abati untuk merubah visi dan misi. Ini Abati rumuskan visi misi. Jadi hari ini selain Abati mencontohkan kepada antum dengan capaian pembelajarannya antum mampu membuat visi misi perusahaan antum, visi misi diri antum, juga Abati mensosialisasikan visi misi SMA Negeri 8 yang telah Abati rumuskan ini dan sudah disahkan 4 tahun yang lalu. Oke. Nah,
visi itu merupakan rangkaian kalimat, rangkaian kata yang menunjukkan impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Ananda, antum berumah tangga nanti bagus kalau punya visi misi. Rumuskan dengan salon, ya, baik laki maupun perempuan sama, harus, jangan sembarangan. Iya, ya sembarangan. Ananda. Walaupun Abati juga belum menyampaikan nih sama anak-anak ya. Itulah Ananda, kadang-kadang Abati suka sedih. Sering sedih. Duh, anak-anak orang dididik begini. Abati saja tidak mendidik anak-anak. Dalam artian mengajar ya. Kalau mendidik, tapi kan tidak mengajar. Nah, kemudian visi itu dirumuskan di dalam sebuah kalimat yang jelas, bernas, cerdas, padat, singkat, padat, fokus pada tujuan. Baik, Abati kasih contoh. Ini visi alma mater antum SMA Negeri 8 Pekanbaru tercinta. Abati rumuskan, tadinya panjang Ananda. Ada semua oleh Abati, yang asli ada semuanya yang asli. Sekitar 40 slide lah Abati buat. Sekarang Abati merumuskan dengan singkat, yaitu SMAN 8 Pekanbaru. Gitu kan? Antum melihat tuh. Ya. Sekolah role model generasi emas. Segitu aja. Nggak rame kalau sendirian mah, yang banyak atau iya kan sudah Abati tulis, ada di sana kan ada segitu, dan itu didiskusikan, ada pengawas datang ya, didiskusikan dengan pimpinan sekolah, udah tak ada yang dirubah Nanda, setuju, tapi kan diminta pertanggung jawab, kenapa begini, kenapa Abati enggak SMA Negeri 8 N itu di mana-mana juga negeri, panjang kali, kan harus singkat, padat, jelas. Ya, nggak ada N itu SMA N8 bisa SMA Negro kan nggak negeri pasti, atau SMA apa gitu kan, Nurus Tunjung. Kenapa nggak Provinsi Riau, cuman Pekanbaru saja? Atau kenapa harus pakai Pekanbaru? Karena SMAN 8 itu ada di Bandung dan top di Bandung. Di Jakarta top SMAN 8 tuh. 8 itu top terus ya. Di sini top. Makanya disebutlah Pekanbaru. Kenapa nggak Riau? Karena nama kota Pekanbaru itu nggak ada se-Indonesia, hanya satu di kita. Gitu. Oke. Generasi emas, role model. Nah, sekarang coba. Ini rame tuh role model tuh. Nulisnya saja kemarin dipersoalkan, ada model, ada modle, itu beda itu. Kalau role model apa? Ada nggak yang bisa mau menjelaskan visi yang Abati buat menurut versi penafsiran antum apa? SMAN 8, sekolah role model generasi emas, coba. Sebelum Abati lanjut, coba. Siapa? 1, 2. Siapa yang mau coba? Harus berani ya tuh mencoba tuh, antum harus berani. 3. Jangan kalah oleh Ali. Abati sebut beberapa kali ya Ali ya. Sebab tadi juga gitu. Ayo Ananda siapa? Saya? Belum selesai juga udah saya dia mah gitu Ali. Tunggu Ali. Tapi setelah itu Abati, ayo coba Ali gimana? Abati pikir bakal jadi tertawaan. Enggak ternyata. Benar yang dia katakan itu. Oh begini Abati, menurut saya. Jadi SMA Negeri 8 ini
titik-titik untuk sekolah-sekolah lain. Nah itu ada kata yang waduh tepat sekali yang dia katakan. Ayo apa? Role model dari sana. Antum lagi ya, ketua kelas lagi. Silakan. Asli development atau penjabaran dari Iya, keseluruhan aja. penjabaran dari visi SMA negeri Belakang ini adalah yaitu Agak kuat, agak kuat. yaitu adalah SMA negeri Belakang Baru itu menjadi sekolah yang dimana siswa-siswinya baik yang masih di sekolah maupun alumni-alumninya sebagai petunjuk atau teladan bagi generasi-generasi emas yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat kecil maupun hingga nasional. Oke, baik. Betul sekali. Ada satu kata yang yang antum sampaikan, yaitu teladan. Sebentar Abati agak terganggu ini. Antum enggak antum. Buka. Apain antum tuh? Dengarkan apa antum? Ini untung sedang tidak, Hah? Apa? Iya tapi ya kata antum nggak dengarkan apa-apa. Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita hanya menghukumi dohirnya. Orang yang pakai earphone berarti sedang mendengarkan sesuatu. Dan itu tidak boleh. Nah kalau urusan begini, jangankan di SMA, di perguruan tinggi pasti ditegur kalau itu, karena tidak ada adab itu. Gitu loh. Ya. Tetap perguruan tinggi juga attitude tetap, cuman tidak terlalu seketat di gitu loh ya. Nggak bisa. Abati saja pernah ditegur di perguruan tinggi, pernah. Kenapa? Main-main. Pernah. Dosennya adalah orang Mesir. Ya, orang Mesir. Berarti main lempar ini ke kawan, tulisan lempar gitu. Terus dia lempar lagi, ditegur. Antum katiflin gitu. Antum katifli. Kamu seperti anak kecil katanya. Gitu loh. Gitu ya. Terganggu Abati barusan. Ini waktu udah mau habis. Gini Abati itu kalau terganggu antum jadi dolim loh. Ingat ya. Ini untung tidak diinikan karena ada beberapa yang Abati shooting nanti. Nah setelah shooting apa Abati? Tidak menunggu lama. Ini siapa wali kelas IPA 7 bisa. Ibu Desi sebelah sana kan Abati. Bu sini Bu. Nih lihat. Nampak. Oh si ini gitu. Kan di zoom oleh Abati. Tapi tadi untung antum belum ini. Gitu nantinya itu begitu. Seperti tadi udah ada yang tiduran gini ada, wallah demi Allah di atas ada yang tiduran perempuan, digini oleh Abati shooting, nantinya dikasih tahu sama wali kelasnya untuk dibina. Ini kenapa tiduran? Sakit apa enggak ya? Benar-benar tidur dia mah ya. Masih juga tetap tidur lagi. Boleh cepat ya. Hah? Kenapa? Oh iya benar. Cepat. Mana? Hah? Mau apa? Udah tidur pipis. Kayak orang. Jangan macam-macam nih. Ini walaupun tidak ini, walaupun antum orang anaknya tidak terekam, tapi kan ini rekaman ini bisa disampaikan ke wali kelasnya. Terus kan tidak tahu Abati siapa orang-orangnya, kan mudah nanti tinggal nanyain. Yang duduk si ini. Kan Anda udah habis 1 jam nih. Abati belum ini, karena Abati itu sensitif kali kalau terganggu itu jadi lama akhirnya. Ya. Terus terganggu entah mana jadi buyar. Apa yang dijelaskan? Baik. Udah ke akhirnya kamu? Oh, cepat kali. Oke. Terus tadi udah benar ya, ada apa tadi teladan.
Kalau Ali katakan panutan, kalau di sebelah sana katakan ya sebagai contoh, ya samalah teladan. Ananda sekalian, inilah. Nah, Abadi sedang bicara penting sekali ini masalahnya. Makanya terganggu, kalau udah terganggu kurang pas bicara juga. Sedang penting apa Abadi? Ya inilah dengan posisi antum. Kalau bahasa kasarnya kan pika sebelen gitu. SMA Negeri 8 ini adalah role model. Sehingga digandrungi, diinginkan, difavoritas oleh semua orang Ananda. Kadang-kadang bela-belaan pindah dari yang hanya selangkah istilahnya dari negeri lain ke sini. Misalnya dari sana ke sini, negeri juga. Ada. Abadi tanya misalnya di mana rumahnya? Di Sail. Dikirain tuh dari mana aja. Terus sudah pindah ke sini, orang tua pindah. Pindah ke mana? Ke ini, ke daerah sini, dari Sail ke Goba. Atau pindah ke Goba mati ya. Masa pindah sekolah itu. Bukan itu, karena memang SMA 8 jadi antum yang udah di dalam pada beginilah, pada ya ampun. Ya, awas Ananda ya, artinya antum harus bersyukur gitu, mensyukurilah. Baik Ananda. Kemudian sekarang misi. Misi itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Misi itu adalah penjabaran sebuah visi. Misi itu adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi itu ditulis dengan satu atau beberapa kalimat yang jelas untuk mencapai visi. Dan bisa beberapa kalimat. Maksudnya bisa beberapa poin. Poin 1, poin 2. Abadi membuat visi SMA Negeri 8 untuk mencapai keunggulan akad. Kan ada indikator visi. Indikator itu petunjuk. Bagaimana yang dimaksud dengan role model? Berarti harus unggul. Unggul apa? Unggul secara psikologi, kalau ada orang lewat, yang bicara harus diam karena akan mengikuti yang bergerak gitu. Suara juga itu. Tiba-tiba misalnya di sana ada suara HP atau ada suara batuk, kuat kali, pasti pada begini kan gitu. Nah, itu seperti itu. Terus antum nulis-nulis apa tuh? Yang 2 tadi. Karena ada tulisan bergerak, tulisan macam. Ya, lihat sini. Jadi terganggu terus ini. Abadi buat visinya 5. Sorry itu, jadi kan ngawur akhirnya. Misinya jadi 5. 5 itu panca, bahasa Sangsekerta. Pancareka. Bukan Pancasila, pancareka. 5 reka usaha. Jadi 5 usaha. Usaha untuk apa? Untuk mencapai keunggulan di bidang akademik dan non akademik. Role model itu adalah keunggulan di akademik dan non akademik, diakui SMA Negeri 8 itu. Makanya jangan dirusak oleh antum dengan output dan outcome-nya di kemudian hari. Yang 5 apa Abadi? 1, ketakwaan. Jadi antum itu menjadi generasi yang religius. Yang kedua, keilmuan, karena di sini adalah kawah candra di muka untuk transformasi keilmuan antum. Jadi antum itu menjadi generasi intelektual. Yang ketiga, keteladanan. Abadi ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Kalau antum menjadi pemimpin, ketika antum di depan harus memberikan teladan. Antum teladan, jangan pemimpin tukang dusta, jangan pemimpin yang tak ada kreativitas, bahkan menggembosi yang dipimpinnya.
Sampai-sampai antum tukang bohong misalnya, seorang pemimpin dikasih titel menjadi the king of lip service misalnya, raja pendusta. Jangan Anda. Ya. Kemudian kalau antum ada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah yang dipimpinnya, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Apabila antum ada di belakang, antum mendorong supaya maju orang lain. Itulah, itu pemimpin. Tanggung jawab. Kemudian yang keempat, kewirausahaan. Jadi antum menjadi generasi yang mandiri. Dan yang kelima tentu saja menjadi generasi yang sejahtera jiwa dan raga. Oke, baik Ananda, itulah pengantar dari Abati. Dan sekarang antum tinggal baca saja itu. Kita mulailah sekarang tugas 1. Di mana Abati tugas 1? Mohon maaf di fotokopi antum. Nah ini nggak beres nih fotokopinya nih. Ini tuh antum kasih kotak aja. Ini yang benar nih.